Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 10 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-28. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus, bab 10 ayat 17 sampai dengan 30. Renungan dibawakan oleh Suster Maria Benita PRR dari komunitas PRR Pademangan, Jakarta, dengan tema Beri Diri Harus Total. Mari kita mengawalinya dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Datanglah 7 karunia Roh Kudus. Roh hikmat, ajarlah kami menjadi orang bijak dan mengutamakan cita-cita surgawi. Roh pengertian, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra. Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Roh keperkasaan, kuatkanlah kami yang lemah, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita hidup. Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu dan berani mempersembahkan harta duniawi yang kami miliki untuk kepentingan banyak orang. Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk beri diri yang total kepadamu dalam menjalankan tugas-tugas kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus tulisan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah,
jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita pada hari Minggu biasa yang ke-28 adalah beri diri harus total. Ada dua golongan manusia yang tidak asing bagi kita, yakni golongan yang kaya dan yang miskin. Orang kaya hidupnya berkelimpahan, bahkan dapat dikatakan bahwa setiap geraknya ada di atas uang. Tetapi orang miskin selalu punya gerak yang terbatas. Namun kekayaan dan kemiskinan tidak hanya dipandang dari harta, tetapi kaya dan miskin dapat dilihat dari hidup rohani dan kualitas hidup sebagai orang beriman Kristen. Karena bisa jadi orang yang banyak harta duniawinya tetapi miskin harta surgawi, sedangkan orang yang miskin harta duniawi tetapi ia malah kaya harta surgawi. Orang kaya sibuk dengan hartanya sehingga lupa siapa yang memberi kekayaan, sedang orang miskin ia akan berjuang dengan mendekatkan diri pada Tuhan agar ia dapat memperoleh rezeki untuk kelangsungan hidupnya. Orang kaya banyak memikirkan kekayaannya sehingga kurang memperhatikan sesama yang ada di sekitarnya. Bahkan hidupnya penuh dengan kekhawatiran, tidak nyaman karena takut kehilangan hartanya. Sedangkan orang miskin hidupnya enjoy, hidupnya bahagia karena apa yang mau ditakutkan, harta hilang. Tidak punya harta, sehingga ia selalu bahagia walaupun tidak punya harta berlimpah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti dalam bacaan Injil yang kita dengar, seorang muda masih fresh, punya banyak harta, datang kepada Yesus, ingin memperoleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa. Ia sudah menjalankan segala perintah Tuhan. Namun, kata Yesus, satu yang belum ia jalankan, mengosongkan diri dari hartanya dan mengikuti Yesus. Jualah semua harta milikmu, berikan kepada orang miskin, dan ikut aku.
Sederhana, tetapi ada penolakan dalam diri anak muda. Seorang kaya melepaskan harta miliknya sangat sukar. Karena itu, ia langsung pergi dengan sedih. Ia langsung pergi dengan sedih. Karena ia tidak akan menjalankan perintah Tuhan itu. Ia sudah diikat oleh harta duniawinya. Ia tidak berani mengosongkan diri dari hartanya. Ia belum memberi diri secara total karena harta dunia masih melekat erat dalam diri dan pikirannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, menjadi murid Tuhan diharapkan untuk berani mengosongkan diri, memberi diri secara total. Total dan kosong dalam arti bahwa tidak terikat dengan harta gono gini. Contohnya, ketika kita mengikuti misa kudus, tetapi masih memikirkan besok kita terima gaji berapa rupiah atau berapa dolar. Pulang gereja, apa yang akan kita makan dan minum. Memberi derma, tetapi apakah masih cukup untuk membeli make up? Apakah kita akan mendapat THR dan lain sebagainya? Kita tidak fokus dengan Tuhan. Hati kita masih terarah pada hal duniawi. Kita belum memberi diri secara total, belum mengosongkan diri untuk Tuhan. Tuhan mengajak kita untuk berani menjadi pengikut yang total, tidak setengah-setengah. Harta yang kita miliki bisa kita beri dengan hati yang tulus, tanpa berpikir ini itu. Kualitas kita sebagai orang Kristen dapat dinilai dari seberapa tulusnya saya memberi dari hati, bukan berapa banyak pemberian. Walau sedikit, tetapi pemberian itu tulus. Maka kerajaan Allah ada padamu, karena sudah menyelamatkan satu jiwa, dan bahkan jiwamu sendiri diselamatkan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Marilah kita menyampaikan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, anugerahkanlah rahmat kebijaksanaan dan kekuatan bagi keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan dalam hidup rumah tangga, agar mampu menghadapinya serta diberikan jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah hamba-hamba-Mu yang sedang terbaring sakit. Ringankanlah sakit dan penderitaan mereka, dan jamahlah bagian-bagian tubuh yang sakit, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan berkat kasih dan cinta-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, anugerahkanlah rahmat perdamaian bagi negara-negara yang masih berperang. Semoga segala persoalan dapat diselesaikan dengan hati yang damai. Berilah rahmat kebijaksanaan bagi para pemimpinnya, agar mereka selalu memikirkan kebahagiaan dan kesejahteraan warganya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pandanglah umat-Mu yang menderita, yang hidupnya berkekurangan, yang miskin, tersingkir, dan tidak diperhatikan oleh keluarganya. Semoga Engkau memberi mereka kekuatan dan penghiburan, serta rejeki melalui sesama di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, anugerahkanlah berkat-Mu bagi kami, yang selalu mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami dan mengamalkannya melalui tindakan, tutur kata, dan perbuatan kami kepada sesama yang kami jumpai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persembahkan kepada-Mu
wujud pribadi dan keluarga kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.